Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salatan wa salaman ala sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayo anak-anakku sekalian, kelas 12 yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab 2, yaitu tentang ayat dan juga hadis, tentang kesabaran dan juga berpikir positif. Yang mana kemarin kita sudah membahas materi bab 2 kita itu, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah, yang menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia bersikap ketika Allah memberikan kepada kita cobaan, musibah yang hadir dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku sekalian, sedikit sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ibu ingatkan sekali lagi untuk tetap mengisi absensi di Google Classroom, dan juga untuk memperhatikan setiap materi dan video yang ibu share di Google Classroom, karena waktu tatap muka kita yang begitu singkat, yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran sebagaimana waktu-waktu normal sebagaimana mestinya. Ibu ulangi lagi, macam-macam ujian dari Allah ya. Di situ ada musibah, ada bala ya. Ada bala. Bala itu adalah dalam artian di sini ujian ya. Ujian yang memang Allah turunkan kepada kita, baik berupa kenikmatan yang melupakan kita dari Allah ataupun musibah yang melupakan kita dari Allah. Kemudian selain itu ada fitnah ya. Fitnah itu bisa berupa fitnah duniawi dan juga bisa berupa fitnah dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat ya anak-anak sekalian. Oke. Kita hari ini akan mempelajari yaitu hadis tentang bagaimana kita menyikapi, yang mana Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya cobaan yang kita lalui itu juga dilalui atau dialami oleh para nabi dan para tabi'in ya. Di sini ibu akan membahas tentang hadis cobaan bagi orang mukmin yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Aywa, isma'na jayidan. Wa an Abi Yahya Husayb ibn Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Artinya, dari Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan kepribadian orang mukmin itu karena semua urusannya memiliki nilai baik dan ibadah, yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang mukmin. Apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan dari rasa syukurnya. Dan apabila ia ditimpa sesuatu yang menyedihkan atau masalah, maka ia bersabar, maka ia pun akan mendapatkan kebaikan pula dari kesabarannya. Hadis riwayat Muslim. Di situ bisa kita lihat ada kata sarra yang artinya adalah kesenangan, sedangkan dharra artinya kesempitan. Jadi ketika mendapatkan sarra, kesenangan, orang mukmin bukan hanya berfoya-foya bergembira, akan tetapi mengucapkan syukur, mengingat bahwa semua kesenangan dan kebahagiaan itu adalah yang Allah berikan dan akan kembali juga kepada Allah anak-anakku. Kemudian apabila ia mendapatkan dharra atau kesempitan, kesulitan, masalah, himpitan, maka mereka pun tidak bersedih hati, melainkan mereka akan bersabar dengan apa yang
Allah timpakan karena mereka yakin di balik semua cobaan itu Allah akan memberikan hikmah yang besar kepada mereka. Ajaban artinya apa? Menakjubkan, bahwa yang mendapatkan hal yang membahagiakan atau menakjubkan ini hanyalah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang diberikan oleh Allah nikmat berupa hidayah untuk beriman, bertakwa kepada Allah dan juga Rasulullah. Di sini secara literat, jadi hadis ini mengatakan bahwa setiap mukmin akan selalu diberikan cobaan oleh Allah berupa entah kesenangan maupun juga kesulitan. Ya, di sini dijelaskan bahwa bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, syukur itu merupakan pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan, pujian kepada Allah. Namun ia tetap berbagi kesenangan kepada orang lain sebagai bentuk apresiasi rasa syukurnya atau rasa bahagianya kepada Allah. Mana syukur yang kedua adalah perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya dari Allah meskipun terlihat sedikit. Ia tetap bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Nah, bersyukur adalah dengan selalu berbuat kebaikan, karena kita yakin dengan kebaikan yang kita lakukan Allah juga akan membalasnya juga dengan kebaikan kepada kita. Sedikit maupun banyak nikmat yang Allah berikan, bahkan nafas yang setiap hari Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur. Bersyukur caranya bagaimana? Bersyukur itu adalah dengan cara beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal baik, melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan kepada sesama kepada manusia, ya. Oke. Anak-anakku sekalian, demikian bab 2 kita, ya. Secara singkat dapat kita artikan bahwa sabar adalah merupakan suatu sifat yang mampu menahan dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar itu menahan hal-hal yang buruk dan berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang baik apapun keadaan kita, sulit maupun senang. Kemudian yang kedua, Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada setiap manusia. Jadi ujian dan cobaan adalah suatu keniscayaan yang kita tidak bisa menghindarinya. Ya, selama kita hidup maka kita harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuan manusia dalam menerima ujian dan cobaan tersebut, ya. Nah, di situ Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan menimpakan cobaan atau musibah kepada manusia di luar batas kemampuan manusia atau hamba-hambanya tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, demikian untuk pembahasan kita, materi kedua kita, yaitu bersabar dan berpikir positif dalam menghadapi ujian atau cobaan. Syukuran Allah husni hitimamikunna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.